بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد amma ba'du. Yang pertama, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kenikmatan sehat, kenikmatan sempat, kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk pada malam hari ini, yaitu kenikmatan untuk hadir di majelis ilmu. Sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Jadi dalam sebuah hadis, ya, orang yang hadir dalam majelis ilmu, ini yang hadir, kan kita sudah hafal hadisnya bahwa akan diampuni segala dosa-dosanya. Ini tidak cuman bagi yang hadir, termasuk orang yang memang datang kemudian tidak ada keniatan untuk menyimak pengajiannya, tapi orangnya ada di situ, ya. Tidur, itu pun dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai kemudian malaikatnya dalam sebuah riwayat itu protes, ya Allah, orang ini datang ini nggak niat ngaji, hanya datang tok memang ya pengen istirahat di masjid itu misalnya. Tapi Allah berjanji dia termasuk yang aku rahmati, yang aku ampuni gitu. Jadi banyak kemudian dari hadis yang lain terkait dengan mulianya majelis ilmu gitu ya. Artinya bahwa kita yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir dalam majelis ilmu ini, tamasa ini, taklim malam Sabtu ini, ya, itu merupakan sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Tidak lupa salawat dan salam kita senantiasa haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah hukuman saya gitu ya. Di grup itu kita ngobrolin tentang pembicara tamasa gitu ya. Sudah tahu-tahu sudah dilis sama Mas Rizal. Itu namanya saya, Mas Fakih, Mas Rizal gitu. Loh kok tiba-tiba dilis? Katanya Mas Rizal, kalau mau ganti cariin pembicara, kalau enggak dapat berarti itu yang harus ngisi gitu. Ya, saya sudah berikhtiar itu sebetulnya untuk mencari pembicara, yaitu Dr. Agus Yulianto. Cuman memang rumahnya jauh di Boja. Beliau bagus juga dalam mengisi gitu ya. Karena memang beliaunya merasa keberatan karena jauh tempatnya, sehingga waktunya pun sudah mepet. Akhirnya saya terkena hukuman itu gitu. Ya, malam ini mungkin kita akan membahas sesuatu yang sangat ringan ya, yang ringan terkait dengan nasihat Luqman. Ya, kita perlu kupas dulu sebetulnya siapa itu Luqman. Kita mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pernah mendengar bahwa Luqman ini kemudian dapat julukan Al-Hakim, yaitu Luqman yang bijaksana gitu ya, yang bijaksana. Dan semua riwayat sepakat bahwa Luqman ini adalah hanya sosok manusia biasa, bukan seorang nabi gitu ya. Artinya Luqman ini ya seperti kita gitu, seperti kita. Tapi kemudian menjadi spesial karena Allah Subhanahu wa taala sampai
mengabadikan namanya di Al-Qur'an, ya. Nah, dengan nama surat lagi. Ya. Surat Luqman, Masya Allah. Padahal semua sepakat bahwa ini manusia biasa. Bahkan dalam riwayatnya itu kita pernah dengar banyak riwayat bahwa Luqman ini adalah macam-macam ya. Ada yang kemudian di sebuah riwayat ya dia adalah seorang penggembala gitu. Ada juga yang meriwayatkan dia adalah sesosok orang yang pencari kayu bakar atau ya tukang nyari kayu gitulah. Ada juga yang meriwayatkan bahwa dia ini budak malah. Budak yang kemudian dimerdekakan. Budak yang dimerdekakan. Ada ini terkait dengan beliau. Asal usulnya pun berbeda-beda. Ada yang menyebutkan dari Habasyah, ada yang menyebutkan dari Palestina gitu ya. Ya walau alam ya. Walau alam gitu ya. Ini terkait dengan profil Luqman. Dalam ciri-ciri fisiknya itu Luqman itu digambarkan seorang yang berkulit hitam, berbibir tebal. Kayaknya pantas ya, nek iki budak kita lebih cocok ya. Ya. Tapi apapun itu orang ini adalah orang yang sangat spesial. Padahal bukan nabi, bukan rasul, tapi kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dinamakan salah satu surat dalam Al-Qur'an yaitu surat Luqman. Ya. Ada sebuah kitab ya yang juga sedang saya baca yaitu Nasoihul Ibad. Di situ memang kaulnya Rasul sabda-sabda Rasulullah, kemudian juga kaulnya para sahabat, juga asarnya para ulama, ucapannya para ulama. Nah, jadi Luqman ini adalah orang yang bersih, ya, orang yang bersih hatinya, orang yang bersih hatinya, yang kemudian Allah berikan hikmah. Allah berikan hikmah. Artinya sebetulnya manusia biasa pun, ya, manusia biasa pun kalau dia hatinya bersih, itu Allah akan memberikan hikmah kepadanya. Termasuk Ibnu Athaillah As-Sakandari, ya kan. Dalam kitabnya yang beliau karang Al-Hikam ya. Al-Hikam. Itu di dalamnya itu petuah-petuah, nasihat-nasihat. Ya. Yang pada intinya adalah mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat. Nah, kalau kita Islam ya sebetulnya kampanye-kampanye seperti ini penting sekali ya. Jadi kampanye tentang Allah Subhanahu wa taala, kampanye tentang nabi, kampanye tentang akhirat itu harusnya lebih digembor-gemborkan. Ya, lebih digembor-gemborkan karena itulah yang kemudian akan menimbulkan rasa tauhid. Nah, rasa tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Luqman diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah kemudian menyuruhnya bersyukur dalam Quran surat Luqman ayat 12. Walaqad ataina Luqmanal hikmata an yashkur lillah. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Nah, Luqman itu diberi hikmah, disuruh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa syukur itu berguna untuk diri kita sendiri. Ya, berguna untuk diri kita sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Jadi kalau kita kemudian kufur, tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak mengurangi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Ghani, ya, Maha Kaya, Hamid, Maha Terpuji. Kan sebuah keanehan manusia kalau tidak memiliki rasa syukur. Contohnya begini. Kalau misalnya bos memberikan gaji karyawannya, itu kemudian kan karyawannya pasti bersyukur ya. Kenapa? Karena dapat gaji dari bos. Karena dapat gaji dari bos, dia bersyukur, kemudian dia melakukan pekerjaannya dengan baik. Jadi bos ini punya kepentingan perusahaannya supaya maju, itu membayar karyawannya supaya karyawannya bersyukur.
Tapi beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh syukur kita gitu. Tapi tetap memberi kita oksigen gratis, memberi kita penglihatan yang normal gratis, paru-paru kita sehat gratis, jantung kita sehat gratis, ginjal kita sehat gratis. Yang padahal kalau semuanya dikalkulasikan itu uang kita tidak akan cukup. Bayangkan saja ginjal rusak saja harus operasi habis puluhan juta gitu ya. Mata kita, hidung kita, paru-paru kita, usus kita, lambung kita, hati kita. Ya. Allah memberikan kita cuma-cuma, padahal Allah tidak memiliki kepentingan kepada kita. Ya. Memberikan kita cuma-cuma, padahal tidak ada kepentingan. Kalau suami kadang kan ngasih istri pengen servis gitu misalnya ya. Misalnya ngasih istri pengen servis, atau guru ngajar pengen dihormati oleh muridnya misalnya. Nah ini Allah cuma-cuma dikasihkan ya. Maka sebuah keanehan kalau kemudian manusia ini tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah ada beberapa nasihat kemudian Luqman kepada anaknya ya. Tentu kita sebagian mungkin sudah berumah tangga ya, bahkan lebih pengalaman dari saya gitu karena dilihat dari usianya gitu. Ini saya kasih garam laut jadi kasih garam ya laut yang sudah asin, mungkin agak cuma-cuma gitu ya. Ya jadi yang perlu digarisbawahi pesan pentingnya Luqman adalah bahwa di sini tidak kampanye tentang keduniaan. Bayangin pesannya Luqman kepada anaknya itu tidak ada yang berkaitan dengan keduniaan. Ya, ini yang sangat penting digarisbawahi. Tidak kamu nanti berbicara setelah saya meninggal ini nanti warisan dibagi misalnya. Setelah saya meninggal ini tabungannya segini. Ini rumah Bapak Ibu di sini nanti dibagi lain. Itu tidak ada dalam nasihat Luqman ya. Artinya nasihat-nasihat yang kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk Luqman kepada anaknya adalah nasihat-nasihat yang memang terkait dengan kehidupan akhirat. Nah, yang paling penting adalah wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun azim. Ini nasihat yang tidak ada nasihat yang lebih penting daripada nasihat ini. Kita boleh saja menjadi orang tua yang sukses, yang bisa memenuhi kebutuhan istri, anak, rumah tangga dan lain sebagainya. Tapi kalau kemudian di dalamnya tidak ada nasihat tentang la ilaha illallah, maka itu semuanya tidak ada harganya. Tidak ada harganya. Dan ini memang perkataan orang-orang soleh, termasuk nabi-nabi. Ketika wafat itu yang dipikirkan, yang ditanyakan bahkan kamu setelah saya meninggal menyembah apa gitu kan begitu ya. Nah ini Luqman kemudian la tusyrik billah innasyirka ladzulmun azim, bahwa yang paling penting tertanam dalam pondasi anak-anak ya atau siswa ya, kita sebagai guru adalah tentang ketauhidan, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena menyekutukan Allah innasyirka ladzulmun azim. Kezaliman yang sangat besar. Zalim itu kan menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ya. Sungguh ini kezaliman yang besar karena menempatkan sesuatu yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak pada tempatnya, yang seharusnya disembah tapi kemudian memiliki tandingan. Ya. Memiliki tandingan padahal tidak ada tandingan yang mampu menandingi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nasihat yang pertama. Kemudian nasihat berikutnya adalah terkait dengan orang tua. Nah, jadi yang pertama itu kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah nasihat kepada anak kaitannya dengan orang tua.
Ya. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayal masir. Nah. Jadi kami perintahkan kepada manusia itu untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Ya, bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu. Hanya kepadaku kembalimu. Jadi kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu jelas. Tapi kita juga tidak boleh lupa untuk bersyukur kepada orang tua kita, ya. Barang siapa tidak bersyukur kepada manusia, maka sejatinya dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barang siapa anak yang tidak bersyukur kepada orang tuanya, sebetulnya dia tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan anak ini adalah yang mendidik dia untuk kenal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah lewat wasilah orang tuanya. Ditempatkan di pendidikan yang baik, ya, di perguruan yang terbaik, misalnya perguruan tinggi yang terbaik, di kampus yang terbaik, dari mulai playgroup bahkan misalnya sampai S2, S3, ya, sampai profesor, ditempatkan, dikenalkan dengan orang-orang baik. Nah, itu semua adalah dari orang tua Subhanahu wa taala yang telah mendidik anaknya. Artinya Allah di sini sampai kemudian menyuruh setelah bersyukur kepadaku itu dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Ya. Nah, ini ada sebuah riwayat ada sebuah cerita yang pernah saya dengar ketika seorang anak kemudian mengadu kepada seorang ulama. Ya Syekh, orang tua saya ini kurang ajar terhadap saya. Dia tidak peduli terhadap saya. Dia ini orangnya zalim dan lain sebagainya. Dia tidak memenuhi kebutuhan saya. Lalu kemudian saya ini menjawab, kenapa sekarang kamu baru protes? Jawabannya begitu. Kenapa sekarang kamu baru protes? Kenapa sekarang kamu setelah kuat, setelah bisa ngomong, kamu baru protes? Bukankah sebelumnya kamu itu ketika tidak bisa apa-apa, kamu diasuh oleh orang tuamu, kamu diasihkan oleh orang tuamu, kamu nggak bisa bicara, dilatih oleh orang tuamu, ya kan? Kamu nggak bisa jalan, dititah sama orang tuamu, kamu nggak bisa ngapa-ngapain, cuma nangis. Kenapa protesnya nggak waktu itu saja? Tapi saya sudah membalas semua jasanya, bahkan menggendongnya ketika haji untuk tawaf. Ya. Bahkan kan itu dijelaskan oleh Rasulullah bahwa semua yang kamu lakukan itu tidak bisa membalas rasa sakit seorang ibu ketika melahirkanmu. Ya. Nah, ini sebetulnya bersyukur kepada orang tua, bersyukur kepada orang-orang yang telah memberikan kita petunjuk, katakan alim ulama, ustadz dan lain sebagainya, itu dianjurkan dalam agama kita, ya. Bukan kita kemudian menjadi ekstremis langsung kepada Allah dan Rasulnya, bukan yang seperti itu, ya. Tapi di sini sendiri Allah Subhanahu wa taala yang menuliskan, ya. Anishkurli wa liwalidayka ilayal masir. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, ya, dan hanya kepadaku kembalimu, ya. Kemudian nasihat berikutnya, ya, masih berkaitan dengan orang tua. Wa in jahadaka ala an tusyrika ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadi di sini ada batasan, ya, ada batasan. Jadi setelah kita disuruh bersyukur kepada orang tua, terus tidak membuat kita sebagai anak itu buta. Tapi ada batasannya yaitu ketika orang tua menyuruh kita untuk kemudian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya,
dengan sesuatu yang tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaatinya. Ya, jadi setelah kita bersyukur kepada Allah, tidak lantas kemudian membuat kita buta memenuhi semua perintah orang tua kita. Tapi ketika kaitannya dengan disuruh untuk menyekutukan Allah yang kita tidak tahu pengetahuannya tentang itu, maka di sini kita diajari untuk membatasi. Membatasi itu artinya tidak mengikuti perintah orang tua. Ya, karena ini kaitannya dengan tauhid gitu ya. Tetapi kemudian berikutnya dilanjutkan, fala tuti'huma, tidak boleh taat ya. Wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Setelah kamu tidak mentaati perintah itu, kamu tetap harus menggaulinya atau kemudian berbuat baik atau berinteraksi, tetap harus baik sama orang tua. Ini misalnya ada beda pendapat dengan orang tua, ya harusnya sebagai anak, ini perintah Allah Subhanahu wa taala, harus tetap berbuat baik dengan orang tua ya. Pergauli keduanya dengan baik di dunia. Ya, wattabi sabila man anaba ilai summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian ikutilah jalan-jalan orang yang kembali kepadaku, ya, maka aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, ini nasihat kedua. Setelah tadi kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua berkaitan dengan orang tua dan sangat padat sekali ya. Nasihatnya cuma dua tapi sangat padat sekali. Terkait dengan kita harus bersyukur kepada orang tua, tapi kemudian memiliki batasan ketika orang tua itu menyuruh kita berbuat syirik. Tapi di sana kita juga tidak mengikutinya, tapi tetap mempergaulinya dengan baik. Lalu kemudian nasihat yang ketiga yaitu berkaitan dengan perbuatan. Dengan perbuatan sang anak. Ya. Ya bunayya innaha in taku misqala habbatin min khardalin fatakun fi sahratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan itu berada di dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberikan balasannya. Ya. Nah, ini terkait dengan perbuatan anak. Kita sebagai orang tua harus menasehati ya terkait dengan perbuatan anak, bahwa sekecil apapun perbuatan itu akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Kemudian berikutnya, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Ya. Perbuatan, lagi-lagi perbuatannya anak. Itu disuruh sholat. Laksanakanlah sholat dan suruhlah untuk berbuat ma'ruf dan cegahlah dari perbuatan mungkar. Ya, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Nah, tadi saya buka di awal ya bahwa nasihat Luqman ini sangat padat sekali ya. Tidak bertele-tele gitu ya. Tidak membahas sesuatu yang bersifat duniawi. Ya, tapi nasihat ini membahas terkait dengan kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Ya, salah satunya adalah ini melaksanakan sholat dan berbuat ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Paling sederhana ya, ketika sholat itu ya maka dia sedang meninggalkan kemungkaran. Udah gitu saja ya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya udah, pada saat sholat itu ya dia sedang meninggalkan kemungkaran gitu ya. Bahkan ada yang lebih santai lagi. Walaupun cuman gulang-guling gitu di kasur gitu ya. Tapi ini kaitannya bukan untuk urakan atau bukan untuk menggampangkan ya.
Sebetulnya tergantung daripada ujiannya masing-masing. Misalnya ada orang yang setiap harinya itu nonton konser atau nonton dangdut yang pakaiannya tidak senonoh. Artinya dia punya kebiasaan yang jelek. Tapi ketika dia berani menahannya untuk hanya tidur-tiduran, ya tidak sholat tahajud, ya tidak sholat witir, ya tidak tidak belajar, tidak menuntut ilmu, dia bisa menahannya, itu sudah menjadi nilai yang sangat luar biasa, gitu ya. Kalau kita kan lihat dangdut sudah nggak minat, gitu. Maka diuji itu kayaknya nggak mempan kan. Tapi ada orang-orang di luar sana yang ujiannya model-model gitu, ya. Teman-temannya biasa ngajak ke klub untuk joget-joget dan lain sebagainya. Kita kan tidak mungkin punya teman yang kayak gitu, masuknya aja mahal. Ya masuknya saja mahal. Ujian kita jelas beda, gitu ya. Beda dengan orang-orang yang ya Allah Subhanahu wa taala memberi ujian sesuai dengan kadarnya. Dan bersabar terhadap apa yang menimpamu, ya. Biasanya kalau sudah menyuruh ma'ruf kemudian mencegah mungkar, ya ada hal-hal yang memang tidak mengenakan, gitu ya. Tidak mengenakan. Nah, kita wasbir ala ma asobak. Kita disuruh bersabar untuk kemudian menghadapi itu semua. Ya. Dan di sini ditandai Luqman bahwa ini adalah perkara yang penting. Inna dzalika min azmil umur. Ya. Jadi sholat tadi, menyuruh ma'ruf, mencegah mungkar, dan bersabar terhadap keduanya itu setelah kamu melakukannya, itu adalah perkara yang penting. Ya. Kemudian perilaku berikutnya yang dinasihatkan oleh Luqman Al-Hakim adalah wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Ya, ini terkait sikap, perilaku, ya. Biasanya kita manusia diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu harta atau jabatan atau lain sebagainya, itu ujian. Maka salah satu ciri orang yang bertakwa itu adalah ketika mendapat sebuah kenikmatan di bumi, itu dia merasa tidak nyaman. Dia merasa tidak nyaman karena akan menimbulkan fitnah. Nah, itu ciri-ciri orang yang bertakwa, ya. Maka jabatan yang kita miliki, ya, atau harta yang kita miliki sebetulnya gampang untuk kita menghilangkan sifat sombong atau kita menghilangkan sifat ria, itu sebetulnya gampang. Tinggal kita letakkan saja apa-apa yang sudah kita peroleh ini adalah bukan karena kita, tapi karena sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Jadi ketika kita setiap mendapatkan sesuatu nikmat, kemudahan terkait dengan harta, jabatan dan lain sebagainya, anggap saja itu kenapa kamu berhasil? Ya, sudah ditulis. Sudah ditulis. Sudah ditulis. Dengan usia sekian sudah memiliki capaian ABCD, ya emang itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menghilangkan kesombongan, untuk menghilangkan keangkuhan, apa-apa yang kita peroleh nisbatkan saja pada bahwa itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu. Ya, sehingga kita akan ingat bahwa apa-apa yang kita peroleh itu benar-benar atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan itu memang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yuk, kita ketika gagal pun ya ndak gelo. Karena ya kenapa nggak berhasil? Ya emang sudah ditulis. Setelah kita melakukan ikhtiar dan usaha semaksimal mungkin. Maka dalam tasawuf itu ya nggak ada sombong. Ya, adanya sombong itu kan karena merasa memiliki. Orang kan lucu, masa merasa memiliki? Emang kita memiliki apa? Jenis kelamin kita juga nggak bisa milih. Kita keluar dari orang tua yang mana juga kita nggak bisa milih. Tahu-tahu keluar aja, kita milih tanggal lahir aja juga nggak bisa. Ya. Tiba-tiba kita lahir, kita merasa memiliki itu semua. Nah, kemudian masih terkait dengan sikap dan perilaku, ya.
Waqsid fi masyika waqdud min sautik. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Jadi masih berkaitan dengan ayat sebelumnya bahwa kita di sini disuruh untuk menyederhanakan dalam berjalan, dalam beraktivitas biasa-biasa wae. Yang sederhana-sederhana saja ya. Tidak usah yang wah-wah gitu ya. Karena kadang yang wah-wah itu memancing kita untuk kemudian ujub ataupun pamer gitu ya. Bahkan termasuk hal dalam hal ini misalnya resepsi gitu ya. Rasulullah sampai mengingatkan ya yang biasa-biasa saja. Karena resepsi yang mewah itu pasti akan timbul rasa wah bisa mewah nih ya, bisa punya. Padahal itu semua sudah ditulis. Sudah ditulis di Lauh Mahfuz gitu ya. Ya, barangkali itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan nasihat Luqman. Sejatinya nasihat Luqman ini sangat sederhana sekali. Cuman memang ketika kita mau mempraktekannya memang benar-benar butuh keseriusan dan kesungguhan ya, butuh keseriusan dan kesungguhan. Bagaimana kemudian peran kita sebagai seorang anak, katakan yang masih memiliki orang tua, atau posisi kita sebagai orang tua yang harus menasehati anak ya. Minimal kita punya referensi, yaitu referensinya Luqman Al-Hakim. Jadi dalam hal obrolan Luqman dengan anaknya itu, yang pertama kaitannya sama ketauhidan, yang kedua kaitannya dengan orang tua, yang ketiga kaitannya dengan perilaku. Di sini tidak ada membahas tentang kamu harus ranking 1 gitu ya. Kamu harus berprestasi, kamu harus ini dan lain sebagainya. Karena ketika orang sudah memiliki melaksanakan nasihat-nasihat ini, pasti dia akan tumbuh jiwa yang kemudian optimis gitu ya. Karena dia mengenal Tuhannya. Dia tidak akan malas. Dia tidak akan berangkat kantor telat karena takut bosnya, atau karena takut kalau telat gajinya dipotong. Karena orientasinya sudah berbeda. Saya berangkat telat itu saya malunya bukan sama bos perusahaan. Saya malunya sama Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Apalagi kaitannya dengan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.